Shalom teman-teman. Sebelum mengawali renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini, dan kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Berkatilah supaya renungan ini berguna bagi kami di masa yang akan datang, dan bagi sesama kami, dan juga kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah kejujuran. Pada zaman sekarang, semakin sulit untuk menemukan orang yang jujur. Bagaimana tidak, untuk sekedar status atau story di media sosial, orang rela berbohong. Dalam bisnis pun demikian. Banyak sekali penipuan lewat SMS, WA, atau media sosial lainnya. Hal tersebut menjadi sebuah kewajaran di dalam dunia sekarang ini. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa orang yang jujur akan hancur. Namun, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. Sebelum kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup, kita perlu tahu bahwa kejujuran bukanlah sekedar moralitas, namun kejujuran adalah sebuah identitas. Moralitas merupakan nilai-nilai yang dipandang baik atau buruk secara umum. Kejujuran termasuk kepada nilai moralitas yang baik. Namun, bagi orang Kristen, kejujuran bukanlah sekedar nilai moralitas yang baik. Kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Kejujuran adalah tanda kita sebagai anak Tuhan, sebab jika kita berbohong, kita adalah anak iblis. Seperti yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat di atas dengan tegas mengatakan bahwa jika kita berdusta, maka kita sedang melakukan keinginan iblis. Bahkan lebih parahnya, kita dikatakan bahwa bila kita berdusta, maka iblis adalah bapa kita. Dengan kata lain bahwa dengan berdusta, kita menjadi anak iblis. Sebaliknya, bila kita hidup jujur, kita adalah anak Tuhan. Kejujuran adalah keinginan atau kehendak Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan itulah maka kita bisa mendapat kebahagiaan yang sejati. Seperti ayat firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 2 yang berbunyi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dari Mazmur 32 ayat 2, kita bisa belajar bahwa ternyata seorang manusia yang tidak berjiwa penipu atau orang yang jujur disebut sebagai orang yang berbahagia. Bahagia seperti apa? Bahagia yang setara dengan kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Pernahkah kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kemudian kita minta maaf kepadanya, dan ketika kita minta maaf, ternyata orang tersebut berkata bahwa dia bersedia memaafkan kita, serta tidak mengingat kesalahan kita. Bagaimana perasaan kita? Sudah pasti kita akan merasa bahagia, bukan? Seperti itulah kebahagiaan orang yang jujur. Kenapa orang jujur akan bahagia? Itu sudah dikatakan di dalam Alkitab. Yang pertama, karena Tuhan akan melindunginya. Tertulis di Mazmur 37 ayat 14-15. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Dan di Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dua ayat Alkitab di atas menguatkan iman kita, bahwa orang yang jujur akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Bukankah ini merupakan suatu kebahagiaan bila kita tahu Tuhanlah yang melindungi kita? Orang yang jujur memang tidak lepas dari permasalahan. Bahkan bisa saja semakin banyak orang yang memusuhinya karena kejujurannya. Misalkan saja,
kita di tengah lingkungan kerja yang korup. Kemudian kita tidak mau ikut dalam persekongkolan mereka. Tentu saja kita akan dimusuhi atau bahkan disingkirkan. Namun, janganlah takut kepada manusia, tetapi tetaplah jujur dan percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi kita. Karena di Mazmur 37 ayat 14-15 dan Amsal 2 ayat 7 dengan jelas menjanjikan adanya pertolongan Tuhan bagi orang yang hidup di dalam kejujuran. Dengan demikian, orang jujur akan tetap bahagia karena mereka akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, karena orang jujur akan diperkenan Tuhan. Tertulis di Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Dan di Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Selain memperoleh pertolongan Tuhan, sumber kebahagiaan orang jujur adalah perkenan Tuhan. Siapa yang tidak mau mendapat perkenanan Tuhan? Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang istimewa, di mana dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib atau akrab dengan orang yang demikian. Orang yang jujur, doanya diperkenan oleh Tuhan. Bahkan, dalam Amsal 16 ayat 7, dikatakan bahwa jika hidup seorang berkenan kepada Tuhan, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Kejujuran membuat kita berkenan kepada Tuhan dan berhak mendapatkan hal-hal istimewa yang hanya didapat oleh orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini pun sebuah kebahagiaan dalam hidup. Siapa orang yang tidak mau mendapat berkat Tuhan? Hidup dalam kejujuran akan menarik berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita. Inilah janji firman Tuhan. Orang jujur bukan hanya sekedar diberkati, namun juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk bersikap jujur, karena jika bisa bersikap jujur, kenapa tidak? Terima kasih, sekian renungan dari saya. Sebelum menutup renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kejujuran kepada kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas, berkatilah supaya aktivitas kami berjalan dengan lancar dan dapat berguna bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.